Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim, pada kesempatan yang berbahagia ini kami kelompok 3 akan menjelaskan bagaimana cara menyelenggarakan jenazah, khususnya mengenai tata cara memandikan jenazah. Namun sebelum itu, perlu diketahui bahwa jenazah adalah jasad atau orang yang telah meninggal dunia. Hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Adapun syarat-syarat mayat yang wajib dimandikan adalah: pertama, mayat tersebut seorang muslim. Kedua, masih terdapat bagian tubuh yang memungkinkan untuk dimandikan. Ketiga, bukan bayi keguguran yang lahir dalam keadaan sudah meninggal. Dan keempat, bukan mati syahid. Sementara itu, syarat orang memandikan jenazah adalah muslim, berakal, balik, berniat memandikan jenazah, jujur, soleh, serta amanah, sehingga apabila mayit memiliki aib tidak disebarkan kepada masyarakat. Lalu, orang yang berhak memandikan jenazah laki-laki adalah orang yang diwasiatkan semasa hidupnya. Kemudian ayah atau kakek atau keluarga laki-laki terdekat, lalu mahramnya dan istrinya. Untuk jenazah perempuan yang memandikannya adalah ibu, nenek, keluarga perempuan terdekat, kemudian suaminya. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan ketika memandikan jenazah. Di antaranya, tempat memandikan jenazah berupa meja berlubang untuk memudahkan keluarnya kotoran. Lalu ember sebagai wadah air, gayung, kapas, cotton bud untuk membersihkan lubang hidung dan telinga. Lalu ada kapur barus yang sudah ditumbuk secara halus, daun bidara atau jeruk purut yang diparut dan dicampur air, kain penutup aurat, handuk, sabun atau sabun batang yang dihaluskan, sampo, gunting untuk membuka pakaian jenazah bila sulit dilepas, masker, celemek, dan tong sampah. Lalu, untuk cara memandikan jenazah dimulai meletakkan mayat pada tempat mandi yang berlubang. Orang yang memandikan harus memakai sarung tangan dan menjaga agar aurat jenazah tetap tertutup. Langkah pertama adalah mengistinja jenazah tanpa melihat auratnya. Air disiram perlahan sambil bagian kubul dan duburnya dibersihkan menggunakan alas tangan. Setelah itu, gigi jenazah dibersihkan, demikian pula lubang hidung dan telinganya dengan cotton bud atau kapas. Proses penyiraman dilakukan secara perlahan hingga seluruh tubuh bersih. Setelah dianggap bersih, air disiram dari kepala hingga kaki sambil melafalkan niat memandikan jenazah. Jenazah laki-laki diniatkan dengan nawaitul ghusla lihazal mayyiti fardal kifayati lillahi ta'ala. Dan jenazah perempuan dengan nawaitul ghusla lil hayyil mayyitati fardal kifayati lillahi ta'ala. Setelah itu, disiramkan air secara merata 3 kali, dimulai dari bagian kanan, kemudian bagian kiri. Jenazah lalu dimiringkan ke kiri dan disiram bagian belakang, lalu dimiringkan ke kanan dan dilakukan hal yang sama. Tahap berikutnya adalah mensabuni seluruh tubuh jenazah sambil tetap menyiramkan air. Jari-jari tangan dan kaki dibersihkan dengan teliti. Rambut jenazah dicuci menggunakan sampo. Setelah selesai, tubuh jenazah dibilas kembali dengan air bersih. Lalu disiram air kapur barus, air daun bidara, dan air jeruk purut agar tubuh jenazah tetap harum dan tidak mudah dikerumuni binatang. Setelah selesai mandi besar, jenazah diwudukan seperti tata cara wudu orang hidup. Niat wudu untuk jenazah laki-laki adalah nawaitul wudu ali hazal mayyiti lillahi ta'ala. Sedangkan untuk jenazah perempuan, nawaitul wudu ali haidil mayyitati lillahi ta'ala. Wudu dilakukan dengan menyiram wajah 3 kali, tangan kanan hingga siku, kemudian sisa tangan kiri sesuai kemampuan karena jenazah dalam contoh mengalami kecelakaan. Setelah itu disiram kepala 3 kali, telinga 3 kali, dan kaki kanan serta kiri masing-masing 3 kali.
Setelah seluruh proses selesai, kain basah yang menutupi jenazah diganti dengan kain kering tanpa membuka auratnya. Caranya dengan menutup terlebih dahulu tubuh jenazah, lalu kain basah perlahan ditarik dan diganti dengan kain penutup yang kering. Demikianlah cara memandikan jenazah laki-laki dan perempuan yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua. Kami harap kalian semua dapat memahami dan mampu mengaplikasikan ilmu ini di tengah masyarakat jika suatu saat diperlukan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim, pada kesempatan yang berbahagia ini kami kelompok 3 akan menjelaskan bagaimana cara menyelenggarakan jenazah, khususnya cara mengafankan jenazah laki-laki dan perempuan. Salah satu kewajiban bersama terhadap seorang muslim yang meninggal dunia adalah memuliakan jenazahnya, dan salah satunya bentuknya adalah mengkafani dengan benar sesuai tuntunan syariat. Dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan tata cara mengkafani jenazah laki-laki sesuai sunnah sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW. Pertama, sunnah menggunakan 3 lapis kain kafan berwarna putih. Jika memakai warna lain, hukumnya makruh. Sementara itu, menggunakan kain sutra untuk jenazah laki-laki tidak diperbolehkan. Setiap lembar kain tidak harus menutup seluruh tubuh, namun setelah 3 lapis digabungkan, seluruh bagian tubuh wajib tertutupi. Kain juga dipotong sesuai ukuran jenazah dan diberi tambahan agar mudah diikat. Selanjutnya, siapkan beberapa tali pengikat yang nantinya digunakan untuk menjaga kafan tetap rapi saat jenazah dipindahkan. Tidak ada jumlah tertentu, bisa menyesuaikan kebutuhan. Setelah itu, rentangkan 3 lapis kain. Lapis pertama diletakkan di tengah, lapis kedua agak digeser ke kanan, dan lapis ketiga ke arah kiri. Kemudian, taburkan wewangian pada kain sebagai bentuk memuliakan jenazah. Letakkan jenazah di atas kain kafan secara hati-hati agar auratnya tetap terjaga. Ibu jari kaki dapat diikat secukupnya dan tangan jenazah disedekapkan. Meskipun menurut pendapat Syafi'iyah, hal itu tidak wajib. Meluruskan tangan juga dibolehkan. Berikutnya, tutup semua lubang tubuh seperti hidung dan telinga dengan kapas, termasuk bagian kemaluan, namun tetap menjaga agar aurat tidak terlihat. Lipatlah lapis pertama dan kedua dengan rapi. Setelah itu, cabut kain penutup aurat yang digunakan sebelumnya. Kemudian, lipat kain lapis terakhir hingga seluruh tubuh tertutup sempurna. Jika jenazah sedang dalam keadaan ihram, bagian kepala tidak boleh ditutup. Terakhir, ikatlah tali-tali kafan dengan simpul yang mudah dilepas dan posisikan simpulnya di sebelah kiri untuk memudahkan saat jenazah diletakkan menghadap kiblat di liang kubur. Memakaikan baju atau menutup kepala jenazah dengan surban termasuk perbuatan makruh sehingga sebaiknya dihindari. Sahabat muslim, demikian tata cara mengkafani jenazah laki-laki sesuai sunnah. Selanjutnya kita akan mempelajari tata cara mengkafani jenazah perempuan secara lengkap sesuai sunnah. Untuk jenazah perempuan, minimal kafan harus menutupi seluruh tubuh, termasuk wajah, kecuali jika jenazah sedang dalam keadaan ihram. Sunnahnya, jenazah perempuan dikafani menggunakan 5 lapis kain putih, yang terdiri dari kain pembungkus utama, kerudung, sarung, dan baju. Penggunaan warna selain putih, hukumnya makruh. Setiap lapisan kain tidak wajib menutup seluruh tubuh, namun ketika 5 lapisan digabungkan, seluruh tubuh harus tertutupi. Ukuran kain dipotong sesuai panjang jenazah dan diberi tambahan agar mudah diikat.
Selanjutnya, siapkan beberapa tali sebagai pengikat kafan, tidak ada jumlah baku, menyesuaikan kebutuhan. Tujuannya adalah agar kain kafan tetap rapi saat jenazah diangkat atau dipindahkan. Setelah itu, rentakan kain-kain kafan sesuai urutan. Lapis pertama digeser ke kanan, lapis kedua ke kiri, lalu letakkan baju, sarung, dan kerudung pada lapisan paling atas. Ketika semua sudah tertata, taburkan wewangian pada kain sebagai bentuk memuliakan jenazah. Dengan penuh kehati-hatian, letakkan jenazah di atas kain yang telah disusun, menjaga agar aurat tidak terlihat. Ibu jari kaki dapat diikat secukupnya, dan tangan ditempatkan dalam posisi sedekap. Meskipun tidak wajib menurut mazhab Syafi'i, meluruskan tangan juga dibolehkan. Berikutnya, tutup semua lubang tubuh menggunakan kapas, termasuk kemaluan, tentu tetap menjaga aurat. Mulailah melipat kain dari kerudung dan sarung terlebih dahulu. Setelah itu, lipat bagian baju untuk menutupi lapisan-lapisan sebelumnya. Sebelum melipat kain kafan terakhir, lepaskan kain penutup aurat yang digunakan saat proses pemindahan. Terakhir, lipat kain kafan lapis keempat dan kelima hingga seluruh tubuh jenazah tertutup. Bila jenazah dalam keadaan ihram, wajahnya tidak boleh ditutup. Kunci seluruh proses dengan mengikat tali kafan. Buatlah simpel yang mudah dibuka dan posisikan di sebelah kiri agar memudahkan ketika jenazah diletakkan menghadap kiblat di dalam kubur. Nah, sahabat muslim, demikian tata cara mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan sesuai sunnah. Semoga Allah memberkahi dan meridhoi setiap ibadah yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim hafizakumullah. Kali ini kami kelompok 3 akan menjelaskan mengenai tata cara mensalatkan jenazah laki-laki dan perempuan. Sebelum itu, perlu diketahui sholat jenazah merupakan salah satu kewajiban kolektif atau fardu kifayah. Artinya, apabila di suatu daerah sudah ada yang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban bagi kaum muslimin lainnya. Sebelum melaksanakan sholat jenazah, ada beberapa langkah penting yang harus diperhatikan. Pertama, posisi kepala jenazah. Apabila jenazah laki-laki, maka kepalanya ditempatkan di sebelah kiri imam. Sementara untuk jenazah perempuan atau seorang yang berkelamin ganda, posisinya berada di sebelah kanan imam. Selanjutnya, disunahkan bagi imam untuk berdiri di sisi kepala jenazah laki-laki dan berdiri di sisi pantat jenazah perempuan. Ketentuan ini juga berlaku bagi orang yang melaksanakan sholat sendirian. Adapun makmum tetap berdiri di belakang imam sebagaimana sholat berjamaah pada umumnya. Menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Batani dalam kitab Taushi' Al Ibni Qasim Al-Ghazi, tata cara sholat jenazah dimulai dengan niat. Niat berada dalam hati dan harus bersamaan dengan takbiratul ihram, sebagaimana niat pada sholat lainnya. Niat berbeda sesuai kondisi, apakah jenazah laki-laki atau perempuan, apakah sholat dilakukan sendirian, menjadi imam, atau menjadi makmum, termasuk ketika tidak mengetahui jenis kelamin jenazah. Setelah niat, sholat jenazah wajib dilakukan dengan posisi berdiri, kecuali jika tidak mampu. Takbiratul ihram menjadi bagian dari 4 takbir yang wajib dilakukan. Sholat tidak sah bila kurang dari 4 takbir. Setiap takbir disunahkan dengan mengangkat kedua tangan sejajar bahu. Setelah takbir pertama dibaca surat Al-Fatihah dengan suara lirih yang tetap terdengar oleh diri sendiri. Disunahkan membaca ta'awudz sebelum Al-Fatihah, namun tidak disunahkan membaca doa iftitah agar sholat tetap ringkas. Setelah takbir kedua, dibaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Bacaan minimal yang sah adalah Allahumma sholli ala Muhammad, sedangkan bacaan yang lebih sempurna adalah sholawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca pada
tasyahud akhir dalam sholat fardu. Pada takbir ketiga, dibaca doa untuk jenazah. Bacaan minimal untuk jenazah laki-laki adalah Allahumma ghfir lahu, dan untuk perempuan adalah Allahumma ghfir laha. Terdapat pula bacaan doa yang lebih lengkap dan sempurna yang di dalamnya memohon ampunan, rahmat, kemuliaan, tempat, dan keselamatan jenazah dari siksa kubur dan neraka. Kemudian setelah takbir keempat disunahkan membaca doa Allahumma lah tamrimna ajrohu wala taftina ba'dahu waghfir lana walahu, dengan penyesuaian kata ganti untuk jenazah perempuan. Doa ini adalah permohonan agar Allah tidak menghalangi kita dari pahala mengurus jenazah serta melindungi kita dari fitnah setelah kepergiannya. Terakhir, sholat jenazah ditutup dengan salam, sebagaimana salam saat dalam sholat fardu, memberi salam ke kanan, lalu ke kiri. Salam ini dianjurkan dibaca lengkap. Demikian tata cara sholat jenazah laki-laki dan perempuan. Sahabat muslim hafizakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai segala ibadah yang kita lakukan serta memberikan keberkahan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim hafizakumullah. Kali ini kelompok 3 akan menjelaskan tata cara menguburkan jenazah laki-laki atau perempuan. Salah satu kewajiban terhadap jenazah setelah dimandikan, dikafani, dan disolatkan adalah menguburkannya. Nah, berikut adalah tata cara mengubur jenazah secara sempurna sesuai tuntunan ulama. Pertama, liang kubur digali dengan kedalaman sekitar 3,5 hingga 4,5 kaki atau setara dengan kurang lebih 1,2 hingga 2,1 meter. Dalam tradisi fikih dikenal dua model galian, yaitu lahat dan syak. Lahat adalah lubang samping pada bagian bawah kubur yang sejajar dengan arah kiblat, dibuat cukup luas untuk menempatkan jenazah. Sementara syak adalah lubang pada bagian tengah dasar kubur yang juga digali secukupnya untuk menaruh jenazah. Model lahat lebih dilanjurkan ketika tanah keras dan tidak mudah longsor, sedangkan model syak lebih tepat digunakan pada tanah gembur atau labil. Setelah liang kubur selesai dan jenazah tiba di pemakaman, dilakukan sunnah mengambil 3 genggam tanah. Genggam pertama dibacakan minna khalaqnakum, genggam kedua wa fiha nu'idukum, dan genggam ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Setelah itu dianjurkan membaca surat Al-Qadar sebanyak 7 kali. Kemudian tanah tersebut ditaburkan ke dalam liang kubur. Amalan ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Muhammad untuk memohonkan keselamatan mayat dari siksa kubur. Selain itu disunnahkan meletakkan kain atau alas saat menurunkan jenazah ke dalam liang untuk menjaga kehormatannya. Saat jenazah dimasukkan ke liang lahat, posisikan jenazah menghadap kiblat dan sandarkan tubuhnya pada tanah atau bata yang dibentuk sebagai penyangga. Namun hindari menyandarkan wajah dan kaki langsung pada dinding makam. Setelah itu, bukalah seluruh ikatan kain kafannya. Disunnahkan menempelkan pipi jenazah ke tanah dengan membuka sedikit kain pada bagian kepala. Ucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah saat menurunkan jenazah. Lalu tutup kembali bagian kepala dengan kain kafan. Setelah jenazah berada di posisi yang benar, tutuplah liang lahat menggunakan papan atau benda sejenis hingga rapat. Untuk galian model syak, tata caranya serupa. Jenazah ditempatkan pada ruang yang disiapkan, dimiringkan menghadap kiblat, disangga dengan tanah atau bata, ikatan kafan dibuka, pipi ditempelkan ke tanah, lalu ditutup kembali bagian kepala dan ditutup dengan papan hingga jenazah aman di tempatnya.
Setelah penutupan liang selesai, tanah di atas kuburan diratakan hingga setinggi kurang lebih 1 jengkal. Makam kemudian dianjurkan diberi tanda seperti batu nisan atau papan sederhana yang diletakkan sejajar dengan kepala atau kaki jenazah. Boleh menuliskan nama dan nasab jenazah pada nisan sebagai penanda. Di atas makam dianjurkan meletakkan tanaman basah, ranting yang segar, atau bunga yang harum. Sunnah pula memercikan air biasa atau air wangi di atas kuburan. Namun tidak diperbolehkan menyiram air kelapa karena termasuk perbuatan mubazir. Terakhir, menurut sebagian ulama disunnahkan membaca talqin pada mayit setelah proses penguburan selesai sebagai bentuk pengingat dan doa. Sahabat muslim hafizakumullah, demikianlah tata cara menguburkan jenazah laki-laki atau perempuan sesuai sunnah. Semoga Allah meridai setiap langkah ibadah kita. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.